adalah share. Saya itu menonton adalah share. Saya itu menonton adalah. Saya menonton itu saya sangat bahagia sekali karena apa yang saya khawatirkan itu rupa-rupanya sudah terjawab dengan tumbuhnya para kristolog yang seperti jamur di musim hujan. Alhamdulillah. Saya itu kayaknya saya melihat itu para kristolog muda, para apologet itu bersemangat sekali, tetapi ada kalanya tidak memahami tidak memahami ilmunya. Jadi saya tidak berbicara kalau tidak dengan data buku. Saya kalau di apologet kita itu ketika ditanyakan mana datanya itu yang ditampilkan selalu Al-Quran atau Bible. Tapi saya itu referensi saya adalah buku-buku. Kalau saya bisa perlihatkan ini beberapa dari lemari saya, contoh-contoh buku yang saya miliki. Ini bagaimana ini saya belum mengerti. Saya bantu buka Pak, saya bantu buka. Host minta tolong tulisan Tuhan, Oten sembah Tuhan dihapus selamanya host. Minta tolong host. Ya silakan Pak Sanihu, saya bantu buka, saya besarkan Pak Sanihu. Nah silakan Pak. Saya ini salah satu buku dalam yang sekarang saya sementara bekerja ini. Itu disimpan dulu Pak. Izin Pak Sanihu, itu disimpan dulu, itu kan belum disimpan. Dibuka kameranya terus disimpan itu Pak. Nyalakan. Ya nyalakan. Ya. Simpan. Ini. Belum disimpan itu Pak Sanihu. Coba, itu dia Pak Sanihu, Masya Allah. Silakan Pak Sanihu. Salah satu buku saya itu adalah From Jewish Prophet to Gentile God. Dari Nabi Yahudi menjadi Tuhan penyembah berhala. Ini dia. Itu bukunya Pak Sanihu sendiri tuh yang nulis? Iya, bukan. Ini referensi saya kalau saya berdebat atau... Oh iya, siapa yang nulis itu Pak kalau boleh tahu? Ada PDF-nya nggak Bang Ardi itu? Turun. Iya. Mana? Ini kan mau kan? Iya, ini kan. Pardi, noise, Pardi. Oh, sorry. Silakan Pak. Ini buku The Decline and Fall of the Roman Empire. Keruntuhan kerajaan Romawi. Di sini ada satu pernyataan yang terarah kepada siapa? Edis. Yaitu yang ada di halaman 655. Baik, saya bacakan, ini bagus sekali. Kalau ada kamera belakangnya Pak Sanihu, bisa dibalik Pak Sanihu kamera belakangnya Pak. Gimana ini? Caranya itu adalah diklik profilnya, lalu di situ ada seperti gambar kotak gitu kan, di tengahnya ada bulatnya Pak. Itu diklik. Anda juga akan terputus. Kok terputus? Ini apa? Konfirmasi atau batal? Bukan, jangan itu Pak, itu keluar nanti Bapak.
caranya itu diklik ini Pak, apa namanya, foto profilnya Bapak ini di sini di TikTok. Nah ini diklik. Setelah diklik, lalu ada gambar untuk balik kamera itu Pak. Itu kan ada 3 tuh, 1, 2, 3. Nah yang kotak itu loh Pak, yang di tengah. Kalau sebelah kiri video, sebelah kanan itu mikrofon. Nah yang sebelah tengah itu Pak, yang ada seperti kotak terus ada bulatnya itu, nah itu diklik Pak. Kemana ini? Kok batal konfirmasi apa ini? Keluar dari live. Bukan Pak. Aduh. Di situ ada kotak, itu ada kotak segi 4. Tunggu saya suruh cucu saya dulu. Ya betul Pak, siap. Sini dulu. Beliau pemain lama berarti ya Bang Ardi. Sekali Ustaz, betul Ustaz. Kenapa Pak? Ya coba cerita dengan cucu saya ini. Mau diapain? Mau diapakan? Ya. Minta tolong kameranya dibalik Mas, yang belakang, kamera belakang dibalik. Jadi diklik foto profilnya lalu dibalik kameranya. Nah itu dia Pak Saniu. Lanjut. Pak duduk dulu sini. Duduk dulu kamera. Sini sana. Ya duduk dulu Pak, duduk. Duduk dulu Pak. Oma, Ya. atau lagi? Kenapa? Ya itu. Saya bacakan ya, ini bukunya. Judulnya The Decline and Fall of the Roman Empire oleh Edward Gibbon. Nah sekarang kita ke halaman 655. Lihat kanan. Iya. Oh ini kebalik ini. Izin Pak, ini kebalik ini anunya, apa namanya? Kamera depan. Bukan kamera. Ini kamera belakang, cuman posisinya beliau itu kayak terbalik gitu loh tulisannya. Coba teman-teman bisa baca nggak itu tulisan? Ya kan? Oh mirror itu coba. Mirror itu, itu, ya mirror itu. Gimana caranya ya? Jadi kalau host saya paham bagaimana cara membalikkan mirror. Ini kan bukan host. Oh bisa Sama aja Bang Ardi, ada di sebelahnya itu loh. Kamera depan, kamera belakang di sebelahnya itu ada. Iya nggak bisa, kalau host pun nggak bisa. and 6 legislators of transcendent brightness have announced to mankind the successive revelation of various rites, but of one immutable religion. Jadi di sini dia katakan ada 6 pembawa hukum yang memberikan pencerahan kepada manusia yang berbeda-beda tetapi satu misi. The authority and station of Adam, Noah, Moses, Christ, and Muhammad rise in just gradation above each other. Jadi mereka ini datang silih berganti tetapi membawa satu agama yang tidak tergoyahkan. But whoever hates or reject any of one of them, this prophet is numbered with the infidels. Di sini ada 6
pembawa hukum menurut Edward Gibbon ini, yaitu Adam, Nuh, Abraham, Moses, Kristus, dan Muhammad. Nah, tetapi apa dibilang? Tetapi whoever hates or reject any one of the prophet is numbered with the infidels. Barang siapa yang menolak salah satu dari keenam pembawa hukum ini digolongkan kepada orang kafir. Ini yang mengatakan adalah Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Jadi siapa saja, misalnya itu seperti apologet Kristen yang menolak Nabi Muhammad, berarti dia kafir. Ini yang dikatakan ini bukan siapa-siapa, tetapi Edward Gibbon, seorang sejarawan yang menulis tentang runtuhnya kerajaan Romawi. Sekian. Ada komen? Mantap, Masya Allah. Ada Pak Sanihu. Ini Kang Chan mau komen. Silakan Kang Chan. Iya. Ya, itu jadi kita saya menganggap itu adalah cita-cita orang tua kita diwakili oleh Pak Sanihu. Berarti kalau kata diksi Ustadz Alwan, tentara-tentara di perbatasan kristologi itu begitu. Dan itu betul kenyataan hari ini itu adalah mimpi kemarin, kata Imam Syed Hasan Al-Banna. Kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin, dan mimpi hari ini adalah insya Allah kenyataan hari kemarin, hari esok. Itu saya kira bagus. Yang kedua, berarti kita tahu apa yang harus kita upgrade. Jadi kita sebagai apologet Kristen, apologet Islam, itu harus kita upgrade. Jawaban-jawaban kita itu harus kita bungkus dengan jawaban yang lebih taktikal. Dapurnya sudah banyak, orang-orang tua kita sudah memberikan banyak dapurnya. Nah, tinggal kita kemas, disajikan dalam jawaban-jawaban yang lebih taktikal. Karena sekarang itu zamannya taktikal. Kita bisa memaparkan banyak data-data, tapi jika tidak dideliver dengan jawaban yang lebih taktikal, poinnya nanti malah lebih kabur. Ini adalah salah satu ruang yang bagus, saya kira. Jadi tongkat estafet, saya kira Allah mengabulkan doanya ayah kita Pak Sanihu, dan beliau bisa menyaksikan anak-anaknya ternyata banyak yang berkecimpung di bidang apologet, dan ini makbul lah doanya begitu ya. Dan pelajaran bagi kita adalah jangan lepaskan dari data, dan kita deliver data-data dengan yang lebih taktikal begitu, supaya kita dapat. Satu lagi poin terakhir aja, terakhir ya. Orang besar itu kadang bukan karena dia besar, tapi karena kita meresponnya terlalu besar gitu. Edis ini seperti yang Ustadz Ghazali tadi katakan, cetek, seriusan, poin-poinnya cetek. Kenapa? Karena kita responnya bisa jadi karena kita responnya terlalu berlebihan gitu. Saya kira kita nggak usah respon berlebihan juga, karena objek kita itu bukan di dia, objek kita ini lebih luas lagi, orang-orang Kristen. Banyak teman saudara-saudara Kristen kita memang tulus mau mencari keselamatan, betul, memang tulus mau mencari kehidupan yang lebih baik. Itu objek-objek kita. Jadi lebih luas lagi, abaikan orang yang bernama Edis dan sejenisnya. Abaikan dalam bukan berarti abaikan secara mutlak ya. Biarkanlah orang-orang seperti Pak Ardi atau orang-orang yang Kores dan lain, biar mereka ini yang sudah punya lapaknya lah gitu. Kita fokus pada yang lebih luas lagi. Banyak orang-orang yang membutuhkan pencerahan. Saya kira itu. Dengan kita ngomong banyak begitu, dia malah jadi besar. Bukan karena poinnya kecil. Itu aja paling poin saya. Karena Pak Ardi kalau saya nggak dihentikan ngomong terus gitunya Pak Sanihu. Masya Allah. Luar biasa ya Dinda Melani. Wah, Ustazah. Ya, Ustazah. Terima kasih Dinda, Sekutu Dinda umum. Melani. Ya. Ya, luar biasa ini Dinda Melani. Gitu Pak Sanihu, mungkin ada Ustadz Ghazali yang mau menanggapi. Silakan Ustadz Ghazali. Saya kira nggak ada tanggapan sih. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sanihu itu sudah namanya ini ya
saya kira pembahasan yang ada di zaman sekarang itu belum ada apa-apanya mungkin dengan perdiskusian di zaman-zaman sebelumnya. Dalam artian apa? Dalam artian memang sekarang itu kita sudah bermodalkan dengan banyak data, kita bisa mengakses di sini di situ. Beda dengan orang-orang sebelumnya, sehingga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sanihu itu perlu dicatat karena memang beliau lebih berpengalaman dalam masalah diskusi ini. Cuma tadi yang disampaikan sama Kang Chan juga bahwasanya apa yang disampaikan oleh teman-teman apologet yang lain, apologet dari Kristen khususnya itu tidak, saya ini ya kadang ngelihat teman-teman Islam itu kenapa kok lebih tertarik untuk berkumpul di mereka kayak gitu daripada kita mencari ilmu bersama-sama di sini. Dalam artian apa? Kita itu ingin merangkul agar kita sama-sama mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita belas kosongan naik ke room mereka kemudian kita menjawab. Itu malah akan menjarah, akan merusak kepada kita kayak gitu. Karena kita belum punya ilmu untuk menghadap mereka. Bukan karena kita gak bisa, namun kita belum memiliki ilmu untuk menjawab itu. Makanya kita ngumpul dulu bareng di sini, kita mengkaji bersama. Jadi Ahsan lebih baik kita ngumpul di sini timbang ngumpul di rumah mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disampaikan tadi sama Kang Chan juga bagus dalam segi kita itu kan, saya dibasmi Kang ya, organisasi saya sementara. Itu saya yang kita sampaikan dan kita tekankan itu Bang Ardi, Kang Chan dan yang lain-lain. Itu kita fokus diskusi kita itu bukan lawan, fokus penyadaran kita itu bukan lawan diskusi, tapi siapa yang mau mendengar. Makanya kan di Al-Quran disebutkan apa? Ilaman aba. Jadi semuanya itu akan mendapatkan hidayah, baik yang non muslim ataupun orang-orang yang mau merusak Islam dari dalam, itu semuanya akan mendapatkan hidayah kepada Al-Quran dan hadis. Ilaman aba. Jadi tugas kita itu menyampaikan. Makanya kan juga disampaikan ke Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya Nabi Muhammad apa? Balau, penyampai. Jadi kalau mereka gak mau mendengarkan, ya silahkan. Jadi jangan kita, wah kamu harus Islam, Edis harus Islam, atau Bambum harus Islam. Tapi fokus kita itu kepada audiens yang mendengarkan. Makanya saya sangat bersyukur kayak teman-teman API ini keren banget, banyak mengislamkan orang gitu. Wah keren banget sih, the best. Insyaallah luar biasa ya Ustadz Ghazali. Pak Sanihu kok nggak ada suaranya ya? Coba Pak Sanihu dibuka mute-nya. Itu ke mute kayaknya itu. Enggak. Pak Sanihu. Enggak kami. Coba kita mute dulu sebentar, dibuka lagi. Nah itu. Minta tolong dibuka mute-nya Pak Sanihu. Udah dibuka. Kok nggak ada suaranya ya? Teman-teman dengar nggak suaranya Pak Sanihu? Enggak. Pak Sanihu. Suaranya kurang kedengeran Pak. Coba bisa nggak di mute dulu terus nanti dibuka lagi Pak Sanihu. Ini coba kita mute ya, bentar ya. Ini kita mute. Nah, minta tolong Pak Sanihu dibuka. Bentar. Nah, tolong dibuka Pak. Coba cek. Oh iya nggak denger ya. Kok bisa ya? Nggak ada suara ya? Coba turun dulu Pak Sanihu, nanti naik lagi Pak Sanihu. Turun dulu sebentar, nanti Pak Sanihu minta naik lagi, pasti bisa, pasti itu. Insya Allah tapi ya. Turun dulu sebentar, nanti Pak Sanihu naik lagi Pak. Izin Bapak. Nggak bisa turun juga kayaknya. Bisa nggak kalau nggak bisa turun? Kalau bisa nggak apa-apa. Nggak kedengeran kan? Bisa turun sendiri nggak? Cek. Bang Ardi kan raja mute katanya. Cek Pak Sanihu. Oh turun dulu bentar ya. Ya kita naikkan lagi beliau lagi ya. Duduk. Jangan berdiri, duduk. Ya. Nah, coba open cam Pak Sanihu.
Nah, coba cek Pak. Duh, Enggak kedengaran. kenapa ya? Kok tiba-tiba nggak ada suaranya ya Pak Saniho ya? Ya, cek. Nah itu ada. apa ya? Kenapa itu tadi Pak Saniho? Kalau ini yang utak-utik ini. Oke, Oh, iya. sudah. Ya, Saya sekarang sedang mempersiapkan buku Kristologi. Ini buku-buku saya misalnya diantaranya Sini. The Mythmaker, pencipta ajaran penyembah berhala. itu bukunya Pak Saniho sendiri. Hampir 300 buku saya. Ini Paulus pencipta agama Kristen. Ya, maksudnya itu tulisan Pak Saniho sendiri ya, betul ya Pak? Ini textbook dari Amerika. Oh, siap. Saya ada penggemar saya di Amerika. Dia keliling kota-kota di Amerika Serikat itu mencarikan saya buku-buku yang berhubungan dengan Kristen. Ini apa bukunya ini? Buku yang saya tulis itu antara lain Keliru Pandang Kang Jalal. Lu pandang Kang Chan. Oh, Kang Chan keliru Kang. Itu tokoh Syiah itu. Iya. Jalaluddin Rahmat ya. Punya apa banyak? Di lemari. Jadi saya sekarang sedang mempersiapkan buku lagi tentang Kristologi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pegangan bagi generasi-generasi muda apologet untuk referensi. Kenapa Opa mau ambil apa? Masih lihat. Nggak kelihatan lah. Bukan gambar. Ya apa aja yang apa kirimkan aja coba. Maaf. Bocor, maaf. Mau bertanya dari teman-teman, insya Allah kalau saya bisa berikan jawaban. Oke, silakan Bang Ardi, Kang Chan atau yang lain, Ustadz Ghazali yang mau bertanya. Oh ya Pak Saniho tadi dikatakan ada 2 minggu sekali dialog. Itu gimana konsepnya Pak? Waktu di Filipina itu. Ya, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu apa? Bapak buka forum atau gimana? Di Taman Rizal, Luneta, dan di Quiapo. Di Luneta itu pada setiap malam Sabtu dan di Quiapo itu pada malam Senin. Itu ya yang organizer Muslim. Hah? Nggak ada suaranya Pak. Tidak ada suaranya nggak teman-teman ya? Nggak ada, hilang lagi. Enggak hilang lagi ya. Coba bersuara lagi, Pak. Jangan di mute Pak, Raja mute. Ini di mute kayaknya Pak. Raja mute. Enggak lah. Ngapain saya nge-mute beliau?
saya sedikit berpendapat Bapak Pak usia Sanihu berapa? ya. Oh iya ya. Oh iya, Pak Sanihu dengar suara kita Pak? Waduh, nggak denger ya beliau, gimana ya? Sepertinya dengar, cuman ini apa nggak keluar suara aja. Halo, sudah kedengaran? Iya, iya. Terdengar. Ha. Bapak usia berapa sekarang, Pak? Gak ada ya. Suaranya nggak ada lagi, Pak. Siapa? Saya 37 Kang Chan, 37 saya. Oh iya, terima kasih informasinya. Baik, makasih. Tolong disimpan baik-baik. Bukan 73 Kak. Bukan 73. Bukan. Pas Pak Sanihu suaranya nggak ada, Pak. Nggak terdengar. Halo. Nah, ada. Bapak usia berapa sekarang, Pak? 79 kayaknya itu ya. Kok hilang lagi ya? 79 tahun, Pak. Tahun saya di Filipina. Oh iya. Masya Allah. Luar biasa beliau nih ya. Hebat. Siap. Saya mau ditanya ada beberapa hal itu yang seperti akulah jalan. Boleh Pak. Bagaimana pendapatnya Pak? Silakan Pak. Kita itu mengasosiasikan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Tetapi ini keliru karena apa? Jalan itu adalah jalan ini penjelasan jalan itu yang lengkap dan canggih itu di Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Jadi jalan itu adalah nama kelompoknya Yesus. Kelompok kan ini Yesus itu kan punya organisasi juga, organisasi yang namanya jalan, yang artinya itu salah satu sekte dalam Yahudi. Coba, delay kayaknya. Kenapa dia? Delay. Kemut Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka mute-nya Pak. Oke, udah. Silakan Pak. Gimana di? Halo. Ya halo. Ya, itu coba. Ya sudah kedengaran. Sudah Pak, sudah. Beritanya. Ya, bukan, yang ada jepitannya. Ini bisa yang mana? Ini. Bukan. Tidak ada. Ada itu, cari di atas itu. Cari ke bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sambil tuk-tuk layar ya, tuk-tuk layar, share posting ulangnya. Tidak ada di situ. Yang bagaimana nggak yang begini? Yang begini tapi ada dia punya klip di ujungnya. Coba cari sini, dicari bawah sini. Coba di situ. Coba lihat di sini. Di sini yang ada nama ini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Aduh udah terlalu nih. Nggak ada Bang. Nggak ada. Coba cari di Coba arahan di sini. Nggak ada. Sini. Kenapa campur lagi dengan itu? Aduh. Iya, ini kan yang tadi itu di bawahnya. Oke, halo Bang Jack. Bongkar dulu ini, bongkar dulu semua. Kasih geser dulu pakaian ke sana. Jangan klipnya kan, Bang. Tidak ada bos itu. Enggak ada. Mana nih? Halo Bang Jack, halo. Salam Kristen Bang. Udah ada klipnya. Bang Ibu Zuhuri, halo. Ya, Waalaikumsalam. Salam Kristen Bang. Baik. Makasih banyak Pak Brek. Oke, siap Bang. Pak Ardi. Saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan sedikit. Barangkali rasa jengkelnya ini persoalannya. Saya dari Medan nih, kawan-kawan. Yang pertama, masalah ketuhanan, istilah penamaan antara Yahweh dan lain-lain sebagainya itu ketika hadir Islam
istilah penamaan ketuhanan itu kan Allah. Seolah-olah orang-orang sebelah ini sepertinya karena kita mengimani kitab sebelumnya, seolah-olah Tuhan mereka lah yang lebih asli namanya daripada Allah. Kira-kira begitu. Mohon kawan-kawan pencerahan, saya belum sempat mencari sebenarnya di mana sih titiknya sehingga kita menjawab bahwa Tuhan mereka itu bukan tidak benar. Pada zaman itu ya benar, tapi karena dalam Al-Quran ya kita sudah mengimani bahwa sembahlah aku selain aku, kata Allah. Tentu ini kan dari sisi pandang kita, mereka ini tidak memahami ini. Tentu mereka selalu berdebat. Contohnya orang-orang sebelah ini kadang-kadang kita jengkel. Ustadz Yusuf waktu itu tidak menjelaskan secara langsung dan kawan-kawan yang lain. Jadi mohon kawan-kawan di sini bisa memberikan pencerahan, termasuk Pak Ustadz Gojali dan kawan-kawan Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ardi. Enggak, lanjut aja teman-teman. Aku baru nyimak kok. Lanjut. Oke, silakan Ustadz Gojali, Kang Chan, silakan. Maaf tadi Pak Iful, saya baru nyimak. Bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? Maaf. Jadi begini dia, seolah-olah nama Allah itu tidak legal. Tidak legal. Dibanding nama Tuhan mereka, Yosua dan lain-lain sebagainya itu. Tentu kalau kita jawab dari sisi pandang keislaman, mereka tidak memahami ini nih, kan gitu. Tolong pencerahan kawan-kawan, dikasih dalil di mana menyatakan. Kalau saya jawab bahwa sembahlah aku sembahlah Tuhan selain Tuhan selain aku, kata kita nih, orang Islam, mereka tidak lagi. Karena mereka tidak mengimani Al-Quran, kan begitu. Ada nggak di dalam kitab-kitab sebelumnya menyatakan bahwa penamaan ini dari Yahweh, Yahshua dan lain-lain sebagainya, sehingga Allah lah yang benar gitu. Terima kasih. Oh, itu ahlinya Bang Ardi sih kan itu. Beliau bertanya soal apa gimana, saya baru nyimak juga ini. Habis bikin susu anak. Pertanyaannya apa sih? Begini Pak Ardi, ketika masuk kita ke apologet mereka, tadi kan selalu mereka ini menyatakan bahwa Tuhan mereka lah yang benar, kan kira-kira begitu. Tentu kalau kita jawab dengan sisi pandang keislaman, mereka kan tidak mengimani Al-Quran. Kalau kita kan sudah jelas bahwa Allah lah yang harus disembah selain Dia, kan gitu. Lalu istilah penamaan nama nih ya, karena nama ini selalu diperdebatkan, saya lihat di apologet bahwa itu adalah gelar, kan gitu. Yeshua, Yesus dan lain-lain sebagainya. Mohon kawan-kawan di room ini ada nggak referensi? Kalau Pak apa tadi yang barusan Pak Sanihu tadi, saya senang sekali nih. Ini perlu dicatat ya, mereka ini mungkin dalam buku yang tadi ada nih petunjuk berdasarkan kitab mereka bahwa Tuhan mereka itu tidak benar. Kira-kira begitu. Bahwa Allah lah yang gelarnya, Allah lah yang benar untuk disembah. Kira-kira begitu. Oh, jadi kesimpulannya pencerahan. Jadi kesimpulannya Allah itu Tuhan yang benar, Tuhan mereka Tuhan yang tidak benar, kan begitu? Iya, betul. Jadi pertanyaan Bapak gimana kepada saya? Seolah-olah mohon dalil atau pencerahan dari kawan-kawan untuk menjawab ini bahwa nama Yahweh, Yosua, Yesus dan lain-lain sebagainya itu adalah tidak benar. Oke, baik. Jadi gini, pertama, mereka nggak mungkin menerima kitab kita kecuali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka juga mengakui Allah, Pak. Itu yang jadi problem.
Mereka mengakui nama Allah itu juga, tapi Allah di situ dikatakan sebagai gelar oleh mereka. Gampang, apa referensinya? Referensinya saya kasih tahu nih. Referensinya adalah ini bukunya. Saya buka bukunya ya. Tanya referensi tadi. Ah, ini dia bukunya. Nah, ini dia, Pak. Ini bukunya, Pak. Oh, itu tuh. Nah, udah ya, kelihatan ya? Enggak. Nggak kelihatan Bang Ardi. Dibuka dulu. Oh iya juga ya. Belum open cam aku. Astagfirullahaladzim. Ah, ini baru udah. Ini, Pak. Untuk mengalahkan mereka, sebenarnya cukup menggunakan referensi dari mereka sendiri ini, LAI itu. Judulnya mengikuti jejak Lydekker. Ya, dari LAI sendiri kan kita bantah menggunakan buku mereka sendiri nih itu. Jilid 2. Yang warna sampulnya biru, jilid 2 ya. Pada halaman 316. Dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh Islam lazim digunakan kata Arab Allah. Ya sudah, berarti mereka mengambil nama Allah ini dari Islam. Karena Islam memberikan pengaruh kepada mereka. Yang kedua, Allah ini di sini bukan gelar nih, tapi nama. Dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata Allah dalam arti nama diri. Ya, ini udah jediar, udah selesai. Ini referensinya ya, gitu ya Pak ya. Dari Kristen sendiri nih, dari Lembaga Alkitab Indonesia tuh. Tuh. Udah ya Pak, terjawab ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Halo. Oke, halo. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi. Itu mau tanggapi Aryansa itu pakai buku di LAI, enggak ada masalah. Yang pasti Pak Iful itu Allah. Yang pertama itu dia dengan Allah abad ke-7. Itu aja kok. Nah, terus itu kan ditulis di dalam situ kan tertulis begini. Karena pengaruh Islam. Pertanyaan saya. Memang benar. Ya berarti Allah Tidak, berarti kata saja. Iya, berarti Allah yang ada di kitab kalian, kalian itu karena pengaruh Islam ya? Ya, karena kita di Ya Indonesia. sudah. Lah Islam itu abad sudah. keberapa? Islam abad keberapa? Islam abad keberapa? Ya keberapa? Ke-7 kan? Abad ke-7. Ah, betul. Berarti kesimpulannya kitab kalian terpengaruh dari Islam yang abad ke-7, betul? Loh, Jangan bodohi umat lah, Pak. loh, gimana sih ini? Jangan bodohi umat, Pak. Sebelumnya Jangan. semuanya host Bang Ardi Kata Kang Allah izin mau turun dulu mau kata sholat Allah subuh. itu Siap, dipakai oleh Ustaz Arab Ghazali. Kristen pada abad ke-5. Assalamualaikum. Tahu nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, Iya, iya, gimana? Jangan begitu, Pak. Gimana? Kata Allah itu sering dipakai oleh Islam Kristen Syria pada abad ke-4, ke-5. Oke, baik, Kalian saya dari tanggapi belakang, boleh? Bu, jangan. Saya tanggapi boleh? Oke, baik. Oke, gantian Gantian ya jangan ngomongnya, protes jangan nyerocos ya. Jangan nyerocos ya, gantian ya. Kamu yang nyerocos. Iya, gantian. Ya, kan saya gantian kan kita kan. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Saya mendalilkan
LAI mengakui Allah itu karena pengaruh Islam. LAI mengakui begitu. Berarti bukan karena pengaruh Kristen abad kelima kan? Betul nggak? Ah betul, itu yang pertama. Yang kedua, sabar dong. Yang kedua, Anda mendalilkan Kristen Arab sudah menggunakan di abad keempat atau abad kelima. Saya mau diskusi dengan baik dengan Anda. Coba Anda tampilkan datanya. Jangan saya yang suruh nyari, jangan orang lain yang suruh nyari. Karena apa? Karena Anda yang mendalilkan, Anda pula lah yang harus membuktikan. Ketika saya yang mendalilkan, Saya bukan scholar. Saya hanya baca. Itu aja sudah. Loh, saya minta data. Iya, buktinya hanya mana? bahasa, bro. Hanya Bukti yang saya minta. Gak usah lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama Allah Bapa. Ya buktinya Beda. mana? Bukti mana? Buktinya Bukti dari apa? bahwasanya Sejarah. Kamu di punya abad alat tidak ada kelima, punya sejarah. lu nyerocos terus ini. Buktikan kepada saya di abad kelima orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Saya minta bukti, tolong besarkan dia. Tolong tunjukkan kepada kami, bro. Coba open cam, silakan tunjukkan kepada kami. Silakan tunjukkan datanya. Saya nggak minta wajahmu ya. Saya nggak minta wajahmu, saya minta ditunjukkan aja datanya. Kita diskusi baik-baik. Tunjukkan datanya kepada saya. Bahwasanya orang Kristen Arab pada abad keempat atau abad kelima sudah menggunakan kata Allah. Di mana datanya itu? Silakan. Kamu sudah tahu. Udah tahu kamu. Data. Pesantren kamu sudah tahu. Cuma Jangan kamu modal pura-pura. congor dong. Karena saya ini orang awam. Begitu aja kok. Kalau orang awam Kamu kok kan diskusi dosen. dengan saya. Kau kan dosen Saya bukan orang awam. aja. Ya kenapa orang awam diskusi dengan saya? Tulis buku. Apalah ini. Udah. Pak Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya kan, dia sendiri mengakui ya memang betul itu LAI. Ya sudah, kalau LAI mengatakan begitu ya kau imanilah. Berarti kesimpulannya nama Allah yang ada di kitabmu dari Islam. Ya kan? Islam abad ke-berapa kata dia? Betul, Abad betul, ke-7. betul. Nah, kenapa kau ngambil abad ke-7? Sebenarnya saya nggak minat sebenarnya ya. Saya diskusi sama orang bodoh sebenarnya nggak minat. Hanya saja di sini kawan-kawan saya lagi diem semua. Coba misal Kang Chan ngomong panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, karena kalau panjang kali lebar doang sama dengan luas kan begitu kan, betul nggak Kang Chan? Betul, nggak mungkin salah saya, gitu loh. Betul. Nah, iya kan? Itu loh. Jadi karena pengaruh Islam ya. Alhamdulillah. Karena pengaruh Islam. Dan dia katakan, tapi itu bukan Allahmu gitu kan. Loh, kalau bukan Allah saya lah kenapa kok jadi LAI mengatakan pengaruh Islam? Ayo. Itu kan Allah saya itu. Pengaruh Islam, saya Nanti Islam. Kristen selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta akan masuk Islam rata semuanya. Akan Islam pada waktunya. Iya, amin ya rabbal alamin. Tapi untuk dia semoga saja dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya lunak. Tetapi saya pikir-pikir dia udah tua Kang Chan, nggak mungkin hatinya lunak, yang ada tambah kaku. Itu. Bisa juga lunak, tulang lunak. Saya harap teman-teman menerapkan diskusi menggunakan data. Assalamualaikum. Salam. Ketika Anda mendalilkan, Anda yang harus membuktikan. Gitu loh. Ketika Anda nggak bisa membuktikan, maka selesai. Berarti Anda salah, kami yang benar. Jangan paksa saya menjadi orang bodoh. Saya ini diskusi begini. Apa ya? Kang Chan dan teman-teman, saya jadi merasa nggak ada peningkatan keilmuan saya loh. Mau yang ada sih tambah. Justru saya meningkat. Misal keilmuan itu meningkat, mendingan belajar sendiri. Mending belajar sendiri saya. Belajar dari kawan-kawan debaters yang lain. Mending begitulah. Oh, dari Kristen nggak ada sama sekali saya bisa belajar loh.
Apa coba? Belajar apa saya dari Kristen? Kang apa nih Bang apa nggak usah ngeluh, sabar. Iya Bang, silakan Bang. Saya mau ini juga tergelitik juga nih dari pertanyaan yang tadi. Apa nih kalau nggak salah itu tuh yang menyatakan bahwasanya seperti Yosua apa segala macam yang baru pula nih. Saya pernah singgah juga tuh di room dia tidak mengakui Kristen tapi mengakui aliran kepercayaan tuh kan. Nah, menganggap seperti yang disampaikan tadi yang bertanya sebelumnya nih tadi, memang betul tuh seolah-olah Yehosua apalah namanya tuh Yehosua jadi penemuan pelajaran baru pula buat saya nih. Jadi Allah tuh belakangan lah istilahnya dari umat Islam karena dia menggunakan data-data dengan membuat apa tuh memang betul-betul dari Israelnya sendiri dari abad apa ini ya yang pertama-tama lah. Nah itu kalau nggak salah tuh yang Nohan atau putri itu kok apanya tuh. Jadi saya tengok nggak ada Muslim masuk di situ tuh yang terbantahkan gitu. Makanya mungkin sama tuh dengan yang pertanyaan kemarin apa nih yang sebelum saya ini tadi itu untuk mengcounter saya lihat dia dengan gamblang dengan seolah-olah memang betul-betul kayak nabi aja gitu untuk mempreteli kalimat-kalimat yang kita ya seperti saya orang awam nih kebanyakan nanti orang-orang awam Islam ini juga akhirnya bisa terpengaruh kalau nggak ada apologet yang mengcounter. Memang nyaris mendekati memang betul mendekati Islam tapi di situ tuh diselimuti atau di cover dengan Allah ini ya istilahnya katakanlah ciptaan-ciptaan kita aja, buat-buatan kita aja yang benar tuh dia Yehosua tuh gitu. Tapi ya memang mirip-mirip dengan Islam. Tapi karena saya juga khususnya saya lah yang awam-awam nih atau yang lain-lain mungkin kan. Nah banyak tuh yang awam-awam saya tengok oh iya ya manut-manut aja gitu. Jadi saya mengharapkan juga apalagi yang seperti tadi Bapak yang udah melanglang buana di luar sana tuh kan bisa juga tapi ya karena mungkin keterbatasan mungkin Bapak tuh kan keterbatasan teknologi menggunakan kamera atau apa segala macam itu belum apa ya berarti harus apologet yang muda-muda nih lah. Jadi belum ada saya tengok terus terang aja ada berkali-kali saya melihat tengah malam itu tuh sampai pagi kadang-kadang itu mereka dengan narasi-narasi yang betul-betul buat saya ya siapa Pak? Ya itu Nohan Oten. Ya Oten. Ya itu percuma jadi, Bang. Nggak usah masuk ke sana Bang, percuma kita naik ke sana, masuk ke sana, naik ke sana juga percuma Bang. Mending kita di room bisa masuk. Dia bukan Oten, dia bukan Oten, dia ya ini kalau saya kan mendengar dari pertanyaan kalau nggak salah tadi ini nih saya baca yang Ifuzu nih ya, Ifuzu 86 nih. Ya itu mungkin selaras dengan saya tuh ada yang sekarang ini saya tengok dia tidak Kristen, dia kalau saya tengok dibukanya KTP-nya tuh di situ tuh membuat namanya tuh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu isi KTP dia. Nah, dan itu tuh dekat dengan Uniriva, dekat dengan dia udah dekat dengan Uniriva dengan yang saya tengok pun dengan Uniriva udah friendship juga gitu. Nah tapi kalau kayaknya Uniriva pun mengambil literasi dari dia juga gitu, literasi yang sifatnya bukan apa ya. Siapa Bang? Siapa? Nohan namanya, Nohan. Ya Nohan. Belum pernah kenal Nohan. Oh itu udah melanglang buana dia di apa nih di Komal nih. Di apa itu dia satu grup dengan Aldo itulah.
Nah, jadi seperti Kang Chan, Ardiansa, Kang Ardiansa, Kang Chan, yang lain-lain yang kalau bisa ya nimbrung. Memang di situ tuh pengajarannya tuh pun, saya pun ya masuk akal juga, tapi mau mengcounternya gimana ilmu saya pun jauh kan, ya udah pendengar aja. Tapi ya itu tadi, sedangkan yang saya tengok yang di atas saya lah, menurut saya Gimana Pak? Gimana Pak? aja. Gimana? Ya. Gimana Oh, Pak? baru masuk kan Chan? Iya gimana Pak? Baru dengar ya? Nah ini Kang Chan, saya kan melanjutkan dari pertanyaan dari kawan kita yang dari Medan tuh tadi itu. Dia juga rupanya mendengar juga, itu saya mendengar juga. Nah, di roomnya Nohan tuh kan, roomnya Nohan dengan Putri lah. Memang kemirip-miripan dengan itu Kristen itu Pak, Putri itu Kristen. ya, kalau Putri Kristen betul, tapi dia kurang apa, tapi dia tetap ini juga berguru juga, katakanlah masih mengiya-iyakan, tidak ada komplain dengan pengajaran dari Sinohannya. Apa yang dia akan apa? Ya dia kan ya itu tadi, seolah-olah dengan pengajaran dia tuh Allah itu tuh sebelum Allah tuh ada Yehosua, menurut dia tuh itu itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Apa buktinya? Buktinya itu tadi. Buktinya itu apa? tadi. Nah di sini makanya saya bilang, karena saya juga orang awam, buktinya itu tuh memang bahasanya tuh bahasa Ibrani betul-betul dikuasainya gitu. Iya. Mana buktinya? Ada Pak? Ada nggak buktinya? Ya justru itu. Kalau ada nama Tuhan selain Allah yang lebih awal. Nah ya itu, di situ tuh yang kena saya sendiri mendengar itu tuh, seperti juga ada yang tadi juga seolah-olah nanti kalau kami yang awam-awam ini, saya mengharapkan yang apologi menguasai ini ya cobalah sekali nimbrung di situ, karena saya tengok ada beberapa apologet yang dalam arti nggak saya kenal, yang belum inilah, yang dia menerangkan tuh yang jenggi aja. Jadi bukan apa buktinya ada nama Allah yang lebih awal? Ya tuh Yehosua apalah namanya, saya ya itu tadi, saya pun asing juga jadinya kan, karena saya juga awam. Berarti nggak ada ya? Berarti nggak ada. Quran mengatakan inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, wa nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Kalau nama Tuhan itu Allah, tidak mungkin nama Tuhan itu selain Allah. Tapi itu teologis, enggak metodologis. Tidak mungkin nama Tuhan itu. Bentar Kang Chan, ini kan saya kan awam nih Kang Chan ya. Sekarang masalahnya dia menyebutkan, ini pertanyaan saya tuh di situ tuh bahwasanya dia punya data dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya, dengan bahasa-bahasa Ibrani, dan saya tengok juga di situ tuh yang lebih menguasai Islam daripada saya tengok di situ nimbrung juga. Engge aja, tengok nggak ada. Jadi saya rasa ini kok, jadi Allah itu tuh singkat ceritanya, saya pun baru tahu juga Yehosua ujung-ujungnya. Enggak, bukan. Ini mau saya sampaikan ini. Ini mau saya sampaikan. Dengar dulu Kang Chan. Ini soalnya tadi itu belum terjawab juga pertanyaan daripada Ifojo ya tadi itu. Ini justru beliau ini juga mendengar. Ini mau saya jawab. Ini mau saya jawab. Kang Chan tahu nggak yang namanya Nohan tuh? Tahu. Gini Pak. Selama dia Kristen botol. Iya, tahu. Selama dia Kristen botol. Bukan dia bukan Kristen lah. Ini Kang Chan belum tahu. Tahu. Dia bukan Kristen. Dia ngaku Yahudi. Tahu. Bukan, dia tidak ngaku Yahudi juga. Kalau dalam tahu, si Nohan itu tahu saya. Tahu. Makanya ini Pak, ini jawabannya nih. Ini jawabannya. 1. Kalau ada nama Tuhan selain Allah, lalu Yehosua, Yahweh, tanya kepada dia, berikan kepada kita satu data saja, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, karena terbagi 2, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kejadian sampai Maleakhi ada nama Yesus di situ. 1. Yang kedua, dari Matius sampai Wahyu ada nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu tidak ada. 1. Yang kedua, sekarang ada literatur mereka. Nanti Bapak buka Sefaria. Sefaria itu librarinya orang Yahudi, perpustakaan Yahudi. Buka Sefaria, lalu masuk ke tanah.
Setelah masuk ke tanah, buka Targum, masuk ke tafsir Rasag. Rasag itu singkatan Rabi Sadia Gaon, bukan Islam, orang Yahudi. Rabai besar, Rabai Sadia Gaon. Anda buka Ulangan pasal 6 nomor 4. Lalu dikatakan di situ bahwa dengarlah orang Islam. Pak, ini jawabannya, Pak. Iya, ini jawabannya. Kata orang Yahudi. Maksud saya nih Kang Chan, ini salah miskomunikasi juga makanya. Kalau saya justru sekarang. Bapak nggak bisa menyuruh saya datang ke sana, Pak. Dia suruh ke sini. Berani nggak datang ke saya? Bukan begitu. Nah di sini kalau kita udah Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah egois kayak gini nih, boleh, Bapak, boleh saya sebab pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan Bapak apa? Ya kan tadi mungkin apa? Jangan emosi dulu dong, Chan. Kita sama-sama muslim. Enggak, nih, pertanyaan santai lah. Pertanyaan Bapak apa? Coba pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya kan kayak gini. Pertanyaan coba apa pertanyaannya? Saya juga baru-baru juga mendengar itu tuh, dan saya tengok juga dari kaum-kaum apologet Islam tapi yang tidak seperti Kang Chan, mungkin yang masih level-level di bawah lah. Akhirnya pertanyaannya Pak. Ya sabarlah. Tahu fenomena itu tahu Pak, banyak orang fenomena itu. Tapi pertanyaannya apa? Oke, jadi pertanyaannya banyak yang orang-orang akhirnya tidak terjawab apa yang diterangkannya, dan seolah-olah dia tuh udah seperti nabi, dia tuh, sehingga saya menakutkan. Pertanyaannya Pak. Kalau susah pertanyaannya yaitu tadi kan ujungnya apa? Ya pertanyaannya bagaimana caranya bisa mengkontrol orang itu jangan sampai semena-mena, karena nanti ini dengarkan pengajarannya Pak. Ini caranya dengan mendengarkan pengajarannya supaya Bapak bisa mengontrol siapa aja. Kalau dengan saya Kang ini saya juga nggak mampu juga menyampaikan ke dia. Saya juga makanya ini. Ya kalau Kang bisa, Bapak bisa. Kalau Kang Chan sampaikan ke saya, Bapak bisa. Saya sampaikan ke dia. Lalu Bapak inginkan apa, Pak? Ya berarti Bapak nggak usah dengerin. Bapak inginkan apa? Yang saya inginkan kalau memang bisa, kalau memang bisa saya mengharapkan ini Kang Chan. Suruh dia ke sini, jangan saya suruh ke sana. Suruh aja lah. Kenapa Bapak menyuruhnya? Suruh dia ke sini. Kalau Bapak ingin mengcounter, Bapak merasa ada fenomena ini pengajarannya. Menurut Rabai Yahudi, Rabai Sadia Gaon, tafsir Rasag, Rabai Sadia, bukan Islam, bukan Kiai, Rasag. Pak buka buku Ulangan, Deuteronomi. Kalau ingin literatur, nih, saya kasih literaturnya. Nih, saya kasih literaturnya nih. Nih, Anda buka Sefaria.org. Buka Sefaria. Buka tanah. Nih, buka tanah. Kebuka ya, loading. Buka tanah. Tanah itu buka tanah. Lalu Anda ke bawah. Buka Targum. Nah, ini ada Targum. Nah, masuk ke Rasag. Tafsir Rasag. Nah, Rasag. Rabai Sadia Gaon. Loading. Harus bersabar. Nah, masuk ke Deuteronomi, Ulangan. Deuteronomi. Buka pasal 6. Nih, pasal 6. Ini. Pasal 6. Pasal 6 berapa? Deuteronomi 6. Oh iya. Ini pakai transliterasi Latin ya. Nanti kalau teman-teman ada Judeo Arabica, nanti juga sama. Arabia itu disebutkan alif lam lam ha. Ini nih. Bukan God, G-O-D, bukan. Nah, loading ini. Nah, loading. 6 nomor 4. Ini pengajarannya. Ntar ya, loading tuh, loading dibaca L-O-L-A D-I-D-Eng, dibaca Tuhan. Tuh loading sebentar ya. Ini banyak banget. Nah, atau saya buat WA ya. Lihat, saya tunjukkan WA. Ntar. Ini sudah saya rangkum. Nih.
Nih, loading ya, bentar. Tar. Nah, nih. Nih, tafsir Asag, Deuteronomy 6 nomor 4. Now Israel that Allah alaf lam ALLAH dalam transliterasi. Kalau dalam original dalam bahasa Inggris terjemah umumnya itu God, God is our Lord, Tuhan kita. Allah. Kalau dalam bahasa Arab alif lam lam ha. Masih ada sampai sekarang. Allah, kasihlah Allah. Tafsir Asag, Allah. Dari dulu Tuhan itu Allah. Dan ini ulangan nomor 6 nomor 4 itu diucapkan oleh Yesus dalam Markus 16 nomor 29 ya. Dengan orang Israel, Tuhan kita itu Allah. Sejak kapan Yesus Tuhannya Yesus? Berikan kepada kita, kalau misalnya seakan-akan berikan kepada kita satu data saja di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi ada nama Yesus di situ. Nggak ada. Tak ada satu nama Yesus itu. Berikan kepada kita dari Matius sampai Wahyu ada nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu. Nggak ada. Silakan. Halo Pak Bombom. Ini Pak Bombom KW ini. Assalamualaikum semuanya warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Bulet belum disapa nih, Bang Bulet Islam atau Kristen? Selamat pagi. Bang Bulet monitor. Bang Bulet. Oke. Lanjut Pak Bombom udah keluar suaranya host. Belum. Pak Bombom. Kalau ini teman-teman buat teman-teman Kristen ya, Muslim ya. Kalau ada semacam nuansa atau misalnya ada seolah-olah tadi apa katanya seolah-olah seakan-akan ada nama Yesus sebagai Tuhan itu lebih awal, tanya saja supaya dibatalkan seolah-olahnya. Berikan nama Yesus ada di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi, tak pernah ada Yehosua, dan tunjukkan datanya. Jangan hanya belajar. Kita harus belajar. Kita jangan orang yang acuh tak acuh, tahu ada masalah lalu diam. Tunjukkan, suruh untuk menunjukkan. Yang kedua, dari Matius sampai Wahyu, berikan satu saja nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus belajar. Jangan nanti suruh ke sana, suruh ke sini, belajar. Kita harus belajar. Pegang tongkat itu. Itu materialnya sudah ada di situ. Allah, masa sampai sekarang bisa terdengar? Kang Chan, ilmu kami ini atau yang apa tuh nggak sampai seperti Kang Chan. Itu tadi sudah sebutkan. Anda buka. Ya kalau Kang Chan nyampaikan ke saya, tunggu dulu Kang Chan, jangan sabar lah. Kalau ilmu kan Kang Bapak Chan yang bertanya. Iya, Bapak betul. kan yang nanya gimana sih Bapak nih? Iya betul, Kang Chan nyampaikan. Kalau Bapak nanya, saya nyampaikan ke Bapak dong. Iya, jadi Kang Chan nyampaikan kemari ke saya khususnya itu tuh untuk mengajarkan atau untuk menyampaikan, untuk mengcounter apa-apa yang saya dengar. Iya, belum mampu Kang Chan. Kenapa nggak sesimpel itu kan? Nah, gimana? Coba sulitnya apa? Kesulitannya apa? Sharing di sini silakan. Kesulitannya apa? Ilmu saya tuh kan nggak segampang itu bisa seperti menyamakan Kang Chan. Ya apa kesulitannya Pak? Ya apa kesulitan Bapak apa? Saya sudah kasih tunjuk nih Pak. Kesulitan. Pak lihat ini nih. Saya kasih tunjuk Pak. Ini Pak. Ini datanya. Bapak buka. Saya ulang ya. Bapak buka separia.org. Pak ini sulit nggak? Bapak buka separia.org. Sulit nggak menurut Bapak itu? Sulit. Separia.org. Sulit saya karena bukan juga. Bapak tidak bisa buka separia.org. Iya itu kan Chan. Ini kembali saya bilang dari kaum. Terus yang Bapak harapkan apa? Ya saya harapkan kayak gitu kan. Kalau bisa kita kan nggak boleh. Apa? Kalau ini maaf ya, jangan pula kita seperti kata dalam tempurung berani dikomal aja, kan gitu. Maaf itu. Suruh ke sini.
Suruh ke sini. Ya kalau disuruh Suruh ke sini, Pak. Saya Berani selalu- nggak dia? Bapak berani nggak dia suruh ke sini? Saya suruh, memang saya suruh. Kalau berani, kalau memang pernah Berarti saya- yang katak dalam tempurung siapa, saya atau dia? bukan begitu kan. Ayo Pak. jujur, Itu Pak. kan- ya. Kalau yang Dia. katak dalam tempurung siapa, saya atau dia? Oke, ya katakanlah dia yang katak dalam ya udah. tempurung. Nah, jadi Ya udah, sekarang bukan kan memang begini, begitu. Kang Chan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kang Nggak, Chan, kenapa Bapak bilang saya kita tahu katak Anda- dalam tempurung? Pak, saya sudah sebulan lebih ini mengundang Kristen. Silahkan dialog dengan saya. tahu, Kang Chan Silahkan malah dialog berdebat, offline. saya tahu. Kang Chan malah berdebat off air lagi. Makanya kena Ya Kang jangan Chan bilang kena. kita ini katak dalam terkurung, Pak. Bukan, Jangan Kang bilang Chan. begitu. Jadi Lo sekarang Bapak bilang begitu, sepertinya kita ini katak dalam tempurung. Iya Nggak makanya, boleh. dengan kayak gitu tuh ya sepertinya. Maka bukan saya menuduh loh. Ya dan bukan kan? Nah ternyata memang Di bukan. mana Nah, sepertinya tapi kita coba bagus. Apa yang membuat kita seperti katak dalam tempurung? Apa? Sepertinya kenapa? Karena seperti contoh ini seperti contohnya nih. Nah, kalau saya ini pribadi. Apa? Nah, ini pribadi lagi. Apa? Maaf nih saya nggak bisa. Apa? Belum bisa kamera ya. Maaf Apa ya. botol? Oke Apa lah. Pak yang membuat kita ini seperti katak dalam tempurung? Saya nih Pak, saya mengundang sebulan terakhir. Nih dengarkan, dari sini saya undang dosen-dosen, sekolah-sekolah Kristen, sarjana kesehatan, dialog dengan saya terkait nama Tuhan Allah. Dialog dengan saya Yesus ini tidak mati. Dialog dengan saya bahwa Yesus tidak bangkit. Dialog dengan saya Yesus itu tidak ilahi. Saya undang. Sekarang setelah berbulan-bulan kita undang, di mana kita terdengar seperti katak dalam tempurung, gimana coba? Oke lah, dibantu. Oke lah kalau kayak gitu. Sekarang kalau saya permintaan saya nih bisa dikabulkan nggak apa-apa, tidak dikabulkan nggak apa-apa. Sekarang saya sudah coba juga menyampaikan dan saya tengok fenomena-fenomena yang disampaikannya itu banyak yang katakanlah yang engge aja. Makanya saya mengharapkan saya permintaan kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya udah itu aja lah. Enggak gini Bang Belagu. Nggak ngerti saya. Lu kamu yang harus belajar. Harus belajar. Islam itu diperintah Enggak, untuk belajar, maksudnya- bukan untuk tidur diam. Ya kalau saya Iya, harus maksudnya Kalau kau nggak Bapak bisa, Kancan itu saya kita harus harus sebentar dulu. belajar. Kau diam dulu. kalau saya harus Kau diam. Kalau kau nggak bisa menghandle, kau belajar. Iya mau. Oh iya. jangan suruh orang ke sana. Kami itu udah sering ke room oten, ditendang, diludahin, di mute. Makanya kami undang ke room kami kalau mereka berani. So tahu pula kau. Teman-teman Iya, sekalian, gini ya, teman-teman sekalian, untuk membuka itu sevaria.org tanah. Tadi sudah sebutkan sedikit apa namanya tahapan-tahapannya. Nah, Anda buka itu, Anda DM ke saya. Bagaimana orang Yahudi menyebut nama Tuhannya adalah Allah? Anda DM ke saya kasih dalil. Saya kasih dalil bukan dari kita, dari mereka sendiri. Bahkan dikutip oleh Yesus dalam Markus 12:29, Yesus mengutip apa Ulangan nomor 6 pasal 6 nomor 4, Deuteronomi pasal 6 nomor 4. Kalau hal yang begitu aja Anda tidak bisa, bagaimana Anda bisa mengajukan sesuatu kepada orang lain, Pak? Pak, belajar. Bapak tidak ada pilihan lain, belajar. Bagaimana mungkin hal yang sangat sederhana itu tidak bisa belajar? Kalau Bapak tidak bisa belajar, berarti masalahnya bukan di orang-orang, berarti di Bapak. Harus belajar, Pak. Supaya apa? Supaya lurus perspektif kita. Belajar itu memang enggak natur kita sebagai manusia. Belajar. Nah, kalau kita ingin memberi kritiknya, tunjukkan kepada kita nama Yesus dalam perjanjian lama satu saja, nggak akan ada. Tunjukkan nama Yesus dalam perjanjian lama. Kita tidak bisa bahasa Ibrani, kita pakai bahasa Indonesia, bawa LAI. Tunjukkan di mana bahasa Ibrani yang diterjemahkan jadi Yesus dalam perjanjian lama, nggak akan ada. Kalau ujug-ujug ada di reka di mana, Anda katakan oke, tunjukkan datanya, beri saya waktu lakukan riset, fair kan? Lakukan riset. Saya mau lakukan riset dulu, benar nggak? Datang ke Muslim. Ketika Anda datang ke Muslim, Anda bawa materi, Kang Chan, Pak Adi, nih, mereka bawa data ini diterjemahkan Yesus dalam perjanjian lama, benar nggak? Tidak, Anda kosong ini. Kalau Anda ingin berharap kita datang ke sana, Pak, saya nih Pak, bukan sekali dua kali, Pak, puluhan kali
naik ke room Kristen, nggak pernah kita bertahan 5 menit. Kecuali Bapak bisa, kecuali ya, Bapak bisa menjamin saya bertahan di sana 10 menit saja. Bapak tunjukkan room Kristen mana, Bapak tunjukkan room Kristen mana, Bapak briefing dengan mereka. Chan mau masuk kalian, mau dialog topik dalam semua topik, jangan di-kick. Saya minta waktu 15 menit minimum supaya bisa saya cukup 15 menit untuk meluluh mereka. Bisa nggak Bapak jamin itu? Putus Kang Chan, suaranya putus-putus. Tes, ada nggak suara saya? Putus-putus. Ada nggak? Ada tapi putus-putus. Tes, ada nggak suara saya sekarang? Nah, udah. Udah. Aman. Kalau Bapak ingin saya datang ke room Kristen, pilih room Kristen mana, Bapak jaminkan saya bisa bertahan di sana 15 menit. 15 menit saja. 15 menit bagi saya cukup untuk meluluh lantahkan kepercayaan mereka. Seriusan, 15 menit. Suruh saya jangan di-kick selama 15 menit. Kalau ternyata Bapak tidak bisa mempertahankan, ngapain Bapak nyuruh pada saya, Pak? Saya nyoba naik room Kristen itu puluhan kali. Bapak lihat video saya nanti. Bahkan saya rekam. Bukan yang di akun ini. Lihat bagaimana mereka tidak mau menaikkan saya. Kalau Bapak merasa, Kang Chan jelaskan pada mereka, tunjuk satu room, suruh saya naik, jangan di-kick. Ada briefing PR Bapak dengan Kristen, suruh mereka tidak meng-kick saya. Dialog kita. Tunjukkan satu room saja Kristen. Dialog dengan kita. Seriusan, jangan sampai di-kick. Minimum 15 menit. 15 menit bagi saya cukup. Kasih saya waktu 3 menit kali 5 berarti 5 kali. 3 menit saya lantahkan mereka insya Allah. Berani nggak Bapak? Saya tanya kepada Pak Belagu. Berani nggak Bapak menjamin saya tidak di-kick di room Kristen? Bapak tunjuk room yang mana, Bapak jaminkan saya tidak di-kick di room Kristen. Saya ke sana. Yalah, kalau gitu saya mungkin minta maaf dulu lah ya dengan Kang Chan, karena saya ini juga mungkin Kang Chan ini masih anak saya nih Kang Chan. Ya, Bapak berani nggak menjamin? Bapak berani nggak saya? Bapak berani nggak menjamin saya di room Kristen tidak di-kick? Saya terlebih dahulu minta maaf dulu ya, minta maaf dulu. Kalau memang ada perkataan saya sebenarnya. Nggak usah minta maaf, nggak ada yang perlu dimaafkan. Pak, ya, Bapak berani nggak menjaminkan saya bertahan di room Kristen selama 15 menit? Ketidakmampuan saya untuk meladeni mereka, saya minta bantuan sama klien. Tapi kalau memang nyatanya, iya siap, bisa Bapak mempertahankan saya 15 menit di room Kristen? Bisa? Kang Chan, bisa nggak bicara sebentar Kang Chan? Ini saya udah meminta maaf, berilah space sedikit ya, berilah space waktu dikit. Nggak, Bapak jawab dulu pertanyaan saya, Pak. Bisa nggak Bapak mempertahankan saya di room Kristen selama 15 menit saja? Jelas tidak bisa. Tunjuk roomnya. Kalau bisa, kenapa Bapak menuntut sesuatu yang tidak bisa Bapak lakukan? Bukan menuntut, bukan menuntut. Saya mengharapkan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gimana nih? Pak, bukan menuntut. Kan yang nggak bisa bukan saya, tapi ketidakmampuan Bapak mempertahankan saya di room Kristen. Jangan bilang saya nggak bisa. Saya ini malah mau. Mereka ini makanan saya. Saya sangat ingin dialog dengan Kristen. Bukan bilang nggak bisa. Ya kalau saya salah berarti maaf ya. Bisa nggak Bapak mempertahankan saya 15 menit di room Kristen? Saya bisa naik ke sana. Nggak bisa, saya udah coba. Terus bagaimana cara saya supaya ke sana? Ya makanya. Bagaimana cara saya supaya menjelaskan di sana? Gimana caranya? Kalau Kang Jen juga nggak bisa, ya nggak apa-apa. Gimana lagi nggak apa-apa? Kalau saya bisa. Ya, saya bisa. Bagaimana cara saya bisa menjelaskan di sana? Ya udahlah. Memang susah. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Julianita, selamat pagi. Bang Julianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada sedikit. Silakan. Ada videonya sama saya yang disampaikan Bapak tadi itu mungkin dia salah pengertian kan. Saya coba perlihatkan dulu sama host. Boleh host ya? Silakan. Coba pengen tahu. Coba gedein. Rupiah itu ini ya teman-teman ya, ini di bawahnya ada pejuang rupiah. Kita naikkan aja nih, salah satu tolong turun. Saya pengen ngomong ini karena dia banyak cocot katanya, cocotnya banyak katanya. Naik kalau pejuang rupiah.
Pak, saya tanya sebentar buat Bang Nohan, Pak. Nah ini Pak, supaya memperjelas Bentar dulu ya. huruf ini. Oh iya Bang. Ini Bang, saya mau tanya Bang. Ini kan kita harus memperhitungkan dari segala sisi ya. Menyangkut bahasa ini kan, dari segala logat, cara bicara. Nah, menyangkut tentang yod he waw he. Jikalau penyebutan kita berbeda tapi tetap berdasar pada 4 huruf ini, apakah itu bisa dikatakan salah? Kan contoh apa bilang bahwa Yehowa, tapi di bangsa lain menyebut Yahwa, di bangsa lain menyebut Yahweh, di bangsa lain menyebut apalah, tapi tetap dasarnya 4 huruf ini. Kalau Apakah belajar itu dengan pada benar tidak akan penyalahgunaan? salah. Iya, kalau Nah, maksudnya gini belajarnya loh, Bang. benar, Maksudnya dari TK menyangkut belajarnya bahasa lidah. benar. Iya, kalau Menyangkut dari lidah, Bang, kecil. lidah bangsa-bangsa. Ya, kalau dari kecil belajarnya benar, sumbernya akurat, tidak mungkin salah. Kenapa bisa terjadi kesalahan? Karena orang bodoh mengajarkan orang lain. Nah, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita memperhitungkan lidah bangsa-bangsa, Bang. Bukan cuma orang Indonesia, enggak. Dikatakan di dalam kitab suci, aku akan memberikan bibir yang murni supaya mereka mengucapkan nama Yahwa secara bahu-membahu. Artinya apa? Bahkan yang salah Tapi kan suatu saat kita akan nggak bisa. terkoreksi. Kita nggak bisa memaksa lidah orang menyebut yang sama dengan yang Kita itu. tidak bisa memaksa orang untuk menjadi benar. Kalau orang ingin tetap salah, ya dia salah. Tetapi orang-orang yang Maksudnya kembali lidah, Bang. kepada Contoh, Bang. kebenaran, Orang Sunda tuh nggak bisa menyebut P atau F gitulah.